Saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Aja berarti Amin nggak mau menyeriusi soal pernyataan yang tadi Prabowo goblok tolol itu ya, dengan juga tidak bakal melapor balik ke Bawaslu atau gimana gitu? Ngalah, yang waras ngalah kata orang Jawa. Menurut saya, yang lebih penting mengedukasi adalah pejabat yang keluar dari istana. Jangan sampai pejabat ikut-ikutan memihak, menyatakan sesuatu yang jelas-jelas melanggar, dinyatakan sebagai tidak melanggar. Itu kan memalukan. Jadi, Pak Presiden, kembalilah kepada jalur presiden sebagai presiden yang sudah bersumpah. Sebab betapapun pemilu ini harus diselamatkan menurut saya integritasnya. Kenapa saya bilang harus diselamatkan? Karena kalau soal keberpihakan sudah tidak perlu dipertanyakan. Soal netralitas tidak usah dibahas. Semua orang sudah tahu. Bagaimana mungkin bisa netral kalau ada anak bapak di sana? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali debat Capres putaran ketiga pada Minggu malam tanggal 7 Januari kemarin ini, sampai sekarang masih menyisakan sejumlah keprihatinan bagi publik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat tayangan berikut ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terlibat saling tantang dengan Prabowo Subianto dalam debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari 2024 malam. Tema debat ketiga malam tadi yakni soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Awalnya Anies menyinggung soal sejumlah kebijakan di Kementerian Pertahanan yang banyak memakai praktik orang dalam, seperti dalam pengadaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Prabowo pun menjawab jika yang disampaikan Anies tidak sesuai fakta. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo kemudian mengajak Anies untuk duduk bersama dan terbuka soal data. Kemudian ditantang balik Anies, jika ingin membuka data, lakukanlah di momen debat dan bukan di ruang tertutup. Anies mengingatkan jika ini soal negara dan bukan pribadi. Jawaban Anies langsung ditimpali Prabowo jika ia tidak berbicara di ruang tertutup melainkan di Komisi 1 DPR RI, yang mana semua partai pengusung pasangan Anies Caimin ada di komisi tersebut. Menurut Prabowo, waktu saat debat tidak cukup untuk membeberkan data yang dimiliki. Prabowo juga mengingatkan jika negara yang baik dan maju, masalah rahasia negara tidak bisa dibuka di depan umum. Lantas, bisakah rahasia negara, terkhusus masalah pertahanan, dibuka di depan umum? Kalau kata Pak Presiden kan terlalu personal Pak, kalau menurut Bapak gimana? Ya mungkin, kalau penilaian Presiden, kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta, ini. Kalau bicara soal anggaran, anggarannya segitu, gitu. Situasi anehnya begitu kan, itu bukan rahasia. Nggak ada yang kemarin yang harus dirahasiakan. Kalau saya kan bekas Menhan juga, mana yang rahasia? Saya tahu undang-undang rahasia negara, nggak ada dari pertanyaan itu yang harus membongkar sebuah rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan, itu kan soal alutsista. Nggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembukan, bukan debat. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini, karena dia juga pernah menjadi Menteri Pertahanan dulunya, katanya sepanjang yang dibicarakan pada debat malam itu tidak ada yang rahasia. Sebab yang dibicarakan bukan strategi pertahanan, tetapi penggunaan uang negara atau uang yang dikumpulkan dari pajak rakyat di Kementerian Pertahanan.
seperti untuk food estate, untuk pembelian alutsista, dan yang lain-lain. Namun persoalannya yang tampak sekali di sini adalah Pak Prabowo mudah sekali emosi kalau ada pertanyaan-pertanyaan datang yang sifatnya agak tajam. Apalagi kalau yang mengajukan pertanyaan Anies Baswedan. Kita tidak habis pikir, kenapa Pak Prabowo kok ketika adu argumen dengan Anies cepat sekali emosinya. Kalau sama Ganjar memang emosi juga, tapi tidak sekuat emosinya kalau berdebat dengan Anies. Namun tentu selaku capres, tokoh-tokoh kita ini harusnya bisa memperlihatkan jiwa negarawannya, ketokohannya di depan rakyat, yang nanti kalau dia menang dia akan memimpin rakyat yang menonton ini. Tentu dia harusnya memperlihatkan jiwa besarnya di sana. Kalau ada persoalan-persoalan pribadi atau kalau ada rasa sakit hati karena persoalan politik yang telah berlalu, tidak terbawa hendaknya ke arena debat ini. Supaya rakyat bisa melihat kedewasaan dari calon pemimpinnya. Apalagi Pak Prabowo sudah berpengalaman sekali menjadi capres ini. Sudah yang ketiga kalinya sekarang ini Pak Prabowo menjadi capres. Cawapres sudah pernah pula satu kali. Jadi sudah berpengalaman. Sehingga akibat emosi yang begitu meluap, yang seharusnya pertanyaan bisa dijawab, tidak dijawab. Bicara tentang yang di luar yang ditanyakan. Kalau dikatakan data dari Anies Baswedan dan data dari Ganjar keliru atau salah, tentu harusnya tidak sekedar mengatakan datanya keliru, informasinya tidak benar. Harusnya Prabowo mengemukakan data yang benar versi dia, informasi yang benar versi dia. Tapi itu tidak dilakukan oleh Prabowo. Saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyalahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Iya itu kan begitu. Iya. Gus, kemarin kan kalau kita lihat Pak Jokowi menyinggung soal jangan menyerang secara personal, tapi hari ini kita tahu ya Pak Prabowo statementnya soal goblok, soal tolol itu dianggap sebagai serangan personal juga nggak ke Mas Anies? Dan yang kedua, sebenarnya ada rencana nggak Gus kalau sudah seperti ini akan melaporkan juga ke Bawaslu? Kalau Pak Anies dan Gus Muhaimin itu diserang bukan hanya personal, itu sejak awal apapun nggak dihalang-halangi. Dan bagi Pak Anies serangan personal, serangan apalagi berdiskusi terbuka itu biasa. Didesak Anies terbuka, bukan capres. Mereka kadang menyerang personalnya Anies itu biasa karena apa? Pemimpin Indonesia itu pemimpin di negara demokratis. Semua boleh disampaikan, jadi jangan baper sebagai calon pemimpin. Baru gitu aja udah serangan personal. Orang nanya lahan
340.000 hektar itu kan yang ngajari bertanya Pak Jokowi dulu. Iya, Pak Anies melanjutkan di sesi yang ini gitu. Jadi nggak ada lah kalau istilah personal apa, semuanya terbuka di negara demokrasi yang nggak boleh melanggar hukum. Walaupun sampai dikatai tadi ada kata-kata tolol lah, goblok lah, itu enggak? Ya itu pasti dirinya mengatakan dirinya sendiri. Ya masa ada pertanyaan bodoh? Nggak ada, pertanyaan itu netral. Orang bertanya itu pertanyaan bodoh, pertanyaan goblok, mungkin dia yang nggak bisa menjawab. Tapi Gus nggak Gus umpatan seperti itu keluar dari capres? Kayaknya sudah nggak pedulikan etik deh. Kayaknya udah nggak peduli etik, kan nggak bisa menjawab. Kalau setiap pertanyaan yang bernada mempertanyakan etik tidak bisa jawab. Kayaknya kapasitas etiknya memang perlu biarlah publik yang menilai. Tapi setiap pertanyaan etik nggak bisa dijawab. Malah terakhir jawab, Anda nggak berhak mempertanyakan soal etik karena Anda bukan orang yang beretik. Nah, jawab aja kalau memang dia orang punya etika, dijawab aja bahwa menerima cawapres yang secara etika dipermasalahkan itu beretika, itu nggak ada masalah kan. Mau menegaskan aja berarti Amin nggak mau menyeriusi soal pernyataan yang tadi Prabowo goblok tolol itu ya, dengan juga tidak bakal melapor balik ke Bawaslu atau gimana gitu? Ngalah, yang waras ngalah kata orang Jawa. Yang waras ya. Jadi memang harusnya Pak Prabowo menjawab pertanyaan lawan debatnya di arena debat. Jelaskan saja tanahnya begini-gini. Berkaitan dengan tanah itu, Anies sebenarnya hanya mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada debat Capres tahun 2019 lalu kepada Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo marah kepada Anies karena dia menyampaikan perihal tanah itu, harusnya Pak Prabowo lebih marah lagi kepada Pak Jokowi. Karena Pak Anies hanya mengulang apa yang pernah disampaikan Pak Jokowi. Sekarang tentu tidak mungkin lagi Pak Prabowo marah kepada Pak Jokowi. Pak Prabowo sekarang ini telah satu kubu dengan Pak Jokowi. Karena anaknya Pak Jokowi, cawapresnya Pak Prabowo. Nah, tentang netralitas seorang presiden kepala negara karena dia tidak maju lagi sebagai capres, inilah sekarang yang menjadi keprihatinan bagi masyarakat, bagi rakyat di Republik ini. Bagaimana rakyat akan mengatakan Jokowi netral, sedangkan anaknya yang maju. Kemarin saja dapat kita lihat, sebelum acara debat putaran ketiga ini berlangsung, Pak Presiden Jokowi kita ini mengadakan pertemuan siang, entah makan siang, entah apa namanya, bertemu dengan ketua-ketua umum partai pendukung Prabowo Gibran. Turut hadir Capres Prabowo. Paslon 1, Paslon 3 tidak ikut. Mari kita lihat pendapat seorang pakar tentang posisi Pak Jokowi ini, yang kita kutip dari Kompas TV. Apakah kemudian pertemuan Presiden Jokowi dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto beserta beberapa ketua umum parpol yang mendukung dan mengusung Prabowo Gibran ini menandakan Presiden Jokowi sudah resmi tidak netral di Pilpres 2024? Apa implikasinya? Bagaimana juga implikasi ini pada kelancaran pesta demokrasi yang akan kita laksanakan sebentar lagi? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, ada Profesor Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat sore, bertemu lagi kita. Selamat datang kembali di Rumah Pemilu. Prof, pertanyaan pertama langsung, apa ini semakin menegaskan bahwa Presiden sudah tidak netral di Pilpres 2024 ini? Ketemu salah satu calon, kemudian juga ketemu ketua-ketua umum parpol yang mendukungnya.
kemudian juga kita tahu statementnya sama terkait dengan debat. Silakan Prof. Wah, ini tema yang paling serem, mengerikan ya, kok berani-beraninya Karim ngomongin presiden gitu. Tapi karena saya adalah pemilih, saya adalah rakyatnya Pak Jokowi, saya adalah orang yang sehari-hari setiap hari ngajarin demokrasi, ngajarin pemilu, netralitas, jujur dan adil, saya cobalah. Ya. Kalau Pak Jokowi kecewa dengan debat, saya juga agak kecewa. Tentunya kan penting perspektif komunikasi politik ya Prof. Nah, kalau Pak Jokowi agak kecewa dengan debat, saya juga kecewa. Tetapi Pak, saya lebih kecewa dengan pernyataan Bapak. Mengapa? Pertama, saya mengapresiasi niat Bapak barusan yang menegaskan bahwa pernyataan itu untuk ketiga pasangan capres. Tapi itu sulit dipercaya karena konteks yang melatarinya. Pertemuan dengan salah satu paslon, pertemuan dengan ketum-ketum pendukung, itu menegaskan bagaimana posisi Bapak, betapapun itu tidak dikatakan. Adapun dengan bahwa debat itu harus mengedukasi, menurut saya yang lebih penting mengedukasi adalah pejabat yang keluar dari istana. Jangan sampai pejabat ikut-ikutan memihak, menyatakan sesuatu yang jelas-jelas melanggar, dinyatakan sebagai tidak melanggar. Itu kan memalukan. Jadi, Pak Presiden, kembalilah kepada jalur presiden sebagai presiden yang sudah bersumpah. Sebab betapapun pemilu ini harus diselamatkan menurut saya integritasnya. Kenapa saya bilang harus diselamatkan? Karena kalau soal keberpihakan sudah tidak perlu dipertanyakan. Soal netralitas tidak usah dibahas. Semua orang sudah tahu. Bagaimana mungkin bisa netral kalau ada anak Bapak di sana? Dan saya katakan harus diselamatkan karena sesungguhnya integritas pemilu 2024 itu sudah tercoreng dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 90. Meskipun secara hukum sudah final dan mengikat, aturan itu menurut saya hanya akan memberikan kepastian hukum, namun tidak memberikan keadilan. Sesungguhnya harapan tertinggi saya adalah kepada Pak Presiden dan kepada pihak yang diuntungkan dan keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah menjadikan keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai hukum yang tidur, alias tidak dipakai jalan untuk maju ke dalam kontestasi. Tapi karena tetap dipakai, ya jadinya seperti ini. Persoalan etika terus muncul dan dipertanyakan, tapi selalu dibahas dengan cara-cara yang tidak menjawab persoalan. Jadi saya khawatir, sekaligus saya khawatir, jika paslon 2 ini menang, saya khawatir isu etika yang terkait MK ini akan menjadi duri dalam daging. Dan lama-lama kan ini akan menjadi persoalan legitimasi. Jadi menurut saya itu persoalan sesungguhnya. Sebab ini saya bicara soal fakta ya, biar tidak disalahkan. Ada hasil riset dari 121 pemilu yang diselenggarakan di 129 negara terhadap pertanyaan siklus bagian pemilu mana yang paling menentukan integritas pemilu. Jawabannya ada dua. Yang pertama itu terkait dengan undang-undang kepemiluan atau yang terkait dengan pemilu atau yang terkait dengan pencalonan, apakah memihak petahana atau tidak. Kemudian yang kedua terkait dengan keadilan akses media terhadap kandidat dan partai politik. Yang ketiga penggunaan kekerasan politik. Dan yang keempat soal netralitas para penyelenggara negara. Nah yang pertama ini menurut saya yang menjadi masalah. Oleh karena itu, karena ini sudah terjadi, kita menolerir. Kalau saya menolerir itu lebih karena kalau ditunda itu akan jadi persoalan besar. Nah oleh karena itu maka menurut saya betapapun niat Pak Presiden mengomentari ketiganya, menurut saya lebih baik tidak berkomentar. Soal hal-hal yang teknis itu. Saya berharap Bapak menjalankan sebagai Presiden dan menjamin pemilu ini jujur dan adil. Hanya itu saja. Ya, gimana? Ya. Prof, begini, banyak gestur-gestur politik sebelumnya yang kemudian dilakukan Presiden untuk menunjukkan bahwa sebagai kepala negara ia netral gitu ya, dengan kemudian mengundang ASN dan memberikan arahan, instruksi, kemudian juga kepada TNI, Polri, yang kemudian diteruskan ke jajaran-jajarannya untuk melakukan hal-hal yang kemudian harapannya bisa dianggap netral oleh publik juga. Tapi dengan statement, dengan gestur-gestur pertemuan kemarin, apa sih Prof implikasi ketika seorang kepala negara ini diduga begitu ya, tidak netral dalam sebuah pemilihan umum? Implikasinya seperti apa kepada demokrasi dan juga penyelenggaraan pemilu secara umum, Prof?
Jadi kata-kata itu punya keterbatasan. 1000 kali kita katakan langit warnanya kuning, tapi kalau pakannya biru, ya kata-kata itu lumpuh gitu loh. 1000 kali himbauan, arahan disampaikan kepada ASN, TNI, Polri gitu ya, pejabat yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya fakta pertemuan dengan calon, fakta pertemuan dengan paslon pendukung gitu ya, partai pendukung, tapi tidak dengan partai yang lain, itu kan akan dibaca sebagai apa gitulah. Apalagi misalnya di sana ada terah biologis yang bersangkutan. Itu kan sulit, siapa sih orangnya? Apalagi beliau sudah menjelaskan, tugas orang tua itu adalah memberikan restu dan dukungan. Itu sudah jelas dikatakan. Sebelumnya lagi dikatakan akan cawe-cawe dalam pemilu 24. Jadi menurut saya itu narasi-narasi yang memenuhi tabiat sendiri. Ya, jadi sesungguhnya itu tidak usah saya katakan, tidak usah yang dikatakan. Karena itu apa yang terjadi, terdedah, tertampilkan, sudah mengatakan dan mengumumkannya sendiri tentang keberpihakan, tentang arah dukungan, dan lain-lain. Bahkan menurut saya sudah terang benderang kok. Kan pernah ditanya gitu ya, apa ini tidak melanggar netralitas? Beliau katakan itu kan hari libur. Betul, aturan hari libur itu hanya ada pada soal kampanye. Apakah beliau sedang kampanye? Lalu misalnya kalau kita lihat iklan di TV yang dia berkampanye untuk satu partai, apa itu dibuat hari kampanye, tapi kan beredar di hari luar kampanye. Sorry, di luar hari libur gitu ya, yang tentang menang, menang, menang itu. Apa itu Pak? Ya Allah gitu ya. Jadi sekali lagi saya hanya berharap tidak ada solusi. Maaf Prof, saya potong sedikit. Banyak hal-hal gestur-gestur politik yang memang tidak dikatakan secara lisan, secara langsung, tapi banyak yang bisa kita baca dengan pola, kemudian juga rangkuman event-event yang terjadi belakangan ini. Iya, menurut saya itu lebih dari sekedar gestur. Tapi itu sudah merupakan tindakan gitu loh. Sudah merupakan tindakan dukungan. Menunjukkan Gitu. sikap. Ya, bukan lagi gestur. Kalau gestur kan bahasa tubuh ya. Tapi kalau sudah bertemu, Bukan berbicara lagi gestur ya. dengan salah satu paslon atau dengan partai, ya itu dukungan gitu loh. Tidak lagi gestur. Ya. Kalau gestur itu soal cemberut, tidak puas kan gitu ya. Itu dukungan. Ya, gimana? Oke, Prof, bagaimana kemudian Anda menilai semua ini? Kalau Anda juga memiliki hal-hal atau saya bisa bilang imbauan mungkin sekali lagi pada Presiden, mungkin Anda bisa katakan saat ini. Gini ya, saya teringat betul apa yang ditulis oleh SBY ketika dia menulis paper tentang cawe-cawe. Dan itu ditulis ketika SBY dan Demokrat masih bermesraan dengan Nasdem dan Anies Baswedan. Tapi sekarang tidak terdengar. Saya ingatkan kembali, saya baca kembali. Bagi mereka, ini di halaman 24 ya, di buku cawe-cawe Pak SBY. Saya kutip sebagian. Bagi mereka yang membantu dan mengawal Pak Jokowi, bantu dan kawalah secara benar. Setelah tanggal 20 Oktober 2024, nanti Pak Jokowi akan mengakhiri masa dharma baktinya sebagai pemimpin bangsa. Beliau akan menjadi orang seperti saya. Tentu beliau ingin mengakhiri pengabdiannya dengan baik. Beliau juga ingin punya legacy dan diingat dengan baik-baik oleh rakyat. Jadi kembalilah kepada jalan yang benar sebagai presiden. Dukungannya hanya harus salurkan pada tanggal 14 Februari, tapi tidak perlu diumbar. Saya tidak bosan mengingatkan bagi pejabat, dukungan politik, preferensi politik itu ada aurat yang harus dijaga. Karena presiden adalah orang tua saya, orang tua Irandi, atau orang siapapun. Begitu. Ya. Terima kasih banyak Prof. Quotes-nya menarik membahas soal orang tua, karena memang secara hierarkis juga merupakan sebuah posisi kepala negara yang kemudian semua akan look up ke dia, dan semua akan juga mencontoh bagaimana kemudian ini nanti mengambilan keputusan dan juga etika yang Prof tadi singgung. Prof Karim dari Universitas Pendidikan Indonesia, Guru Besar Komunikasi Politik, terima kasih atas waktunya dan semoga tidak bosan diundang di Rumah Pemilu, Prof. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Waduh, sungguh menohok sekali dan tepat sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Karim Suryadi ini dalam kondisi sekarang ini. Tepat, ini mungkin bisa jadi obat bagi rakyat
apa yang disampaikan oleh Pak Prof ini di tengah-tengah rakyat sekarang betul-betul prihatin melihat sikap di presiden kita ini. Yang dari awal penyelenggaraan pemilu kali ini, rakyat sudah sangat sulit menempatkan beliau pada posisi yang netral. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.